Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang buat teman-teman semua yang sedang mendengarkan saya kali ini. Saya Doni, selamat datang di Merinding. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kalian mendengarkan cerita kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan makhluk yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Berdoa dimulai. Untuk merinding episode kali ini, seperti biasa, ini segmen baca cerita horor thread ya. Dan ada satu cerita yang bikin saya ini gatel, pengen sekali menceritakan kembali sama teman-teman semua. Mungkin dari teman-teman yang mendengarkan sekarang mungkin sudah pernah membaca cerita ini, tapi yang belum pernah mendengarkan cerita ini, semoga kalian bisa terhibur ya dengan cerita yang saya bacakan. Oke, jadi cerita untuk episode kali ini seperti biasa saya ambil dari akun Simpleman ya. Memang kalau Simpleman kalau sudah bikin cerita, bagus ya ceritanya. Oke, dan untuk episode kali ini judulnya itu adalah Saripati Mbah Darsem. Oke, jadi ini cerita ada sedikit mengenai tentang semacam pesugihan lah, macam begitu ya. Ada pesugihan-pesugihan seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya akan mulai membacakan ceritanya dan semoga kalian terhibur. Berikut kisahnya. Oke, jadi semua ini berawal dari DM di Twitter saya. Seseorang ingin bertanya perihal tentang ada nggak sih seseorang yang ilmu, entah hitam atau putih, yang ada di dalam dirinya dipergunakan untuk melakukan sesuatu di luar logika, seperti mengambil saripati kehidupan. Dan jawab saya, ya, ada. Kebetulan sekali pembahasan kali ini sedikit lebih serius dan gelap tentunya, karena seseorang yang akan diceritakan ini kekerabatannya sangat dekat dengan diri saya. So, saya sedang menimbang apakah akan menceritakan semua secara gamblang, lalu apa hubungannya dengan jarum. Saya akan menceritakan dengan tempo yang lambat perihal ilmu-ilmu ini. Jadi, ada sebuah rumah di salah satu kota besar, sebut saja begitu. Saya malas menyebut lokasinya, karena kota ini cukup familiar bagi orang-orang. Rumah ini besar sekali. Anehnya, dari luar, rumah ini tampak seperti rumah biasa pada umumnya, bahkan malah cenderung kecil. Saya pun dulu begitu. Setiap kali melintas rumah tersebut, tak terlihat tanda-tanda bahwa rumah ini luasnya nyaris 7 kali rumah orang pada umumnya. Benar-benar tak terduga. Jadi rumah ini memang terlihatnya kecil, tapi ternyata ukurannya ini sangat luas. Ya, 7 kali dari rumah orang-orang pada umumnya. Pertama kali saya menginjakan kaki di sana, tentu saja tidak percaya, kaget dan begitu kagum. Pasalnya, tidak ada yang istimewa dari bangunannya, benar-benar seperti rumah orang pada umumnya. Tapi
Tapi nih, yang masih bikin nyali saya ciut, sekali saja masuk ke rumah itu, orang paling tidak sensitif sekalipun pasti merasakan teror ngeri yang masih tersisa di sana. Saya tidak pernah melebih-lebihkan sesuatu, terutama bila saya melihatnya langsung. Lalu, apa alasan rumah itu begitu gelap? Jawabannya, karena penghuni sebelumnya yang sudah meninggal pernah ngilmu di tahap yang sudah tidak bisa diobati lagi. Sentuh dia dan nyawa menjadi bayarannya. Sejujurnya, saya benar-benar akan membawa kalian masuk ke sisi lain dari manusia. Kenapa manusia itu sangat unik? Tidak ada yang bisa menebak jalan pikiran maupun perbuatannya. Bahkan orang yang kalian pandang paling baik sekalipun, di mata orang lain bisa menjadi mimpi buruk terbesar yang bahkan tidak pernah kalian bayangkan sifatnya sebelumnya. Begitu pula dengan Mbah Darsem. Di mata tetangga, beliau adalah wanita tua yang sangat dihormati, disegani, begitu diagung-agungkan. Namun, di belakang semua orang, dia bisa menjadi mimpi buruk bagi orang lain. Tak terhitung seberapa jauh dirinya menekuni seni ilmu hitam yang paling tua hanya berbekal darah keturunan yang dimiliki. Dia menenun, menerima sepenuh hati ajaran dari gurunya sampai di titik tertingginya. Oke, jadi rumahnya Mbah Darsem ini selalu didatangi oleh tamu dari berbagai kota untuk meminta bantuan, mulai dari memperlancar rezeki, memuluskan usaha, sampai mencari wangsit untuk masa depan. Nah, suatu hari ada seorang tamu yang guna meminta bantuan kepada beliau. Mereka ini datang dari tempat yang jauh. Mbah Darsem menerima dengan senang hati. Meski ilmu hitam, beliau masih gemar membantu para tamu-tamu yang datang. Disinilah ada salah satu tamu yang entah kenapa tertuju pada kuku jari Mbah Darsem yang hitam panjang. Semenjak pertama masuk, ia sudah terganggu. Matanya tidak pernah bisa lepas dari pandangan ke arah kuku jarinya. Suatu waktu, setelah pembicaraan mereka selesai, si tamu mempertanyakan kepada Mbah Darsem, untuk apa beliau memelihara kuku jarinya? Bukankah lebih baik bila dipotong? Mbah Darsem menanggapi si tamu dengan senyuman yang tulus. Ia tak menjawab, hanya sekedar mengangguk. Lalu setelahnya, Mbah Darsem berpesan kepada mereka, hati-hati ya anakku yang di jalan. Dan para tamu pun pergi, kembali pulang. Nah, ketika mereka melaju di atas jalan tol antar provinsi, mobil yang mereka kendarai digilas truk Fuso. Dan anehnya, dengan keadaan mobil yang nyaris hancur lebur, semua penumpang masih diberi keselamatan, kecuali si supir. Salah satu tamu yang mempertanyakan kuku jari Mbah Darsem. Beliau pun tewas dengan kepala terpenggal. Hal yang mustahil terjadi. Bagaimana kepala seseorang bisa terpenggal di dalam mobil? Semenjak itu, tak ada lagi yang berani mempertanyakan apapun kepada beliau. Nah, di sini sebutlah beliau Bu Aini. Beliau adalah pengantin dari anak Mbah Darsem, menikah di usia muda. Karena perjodohan dengan kawan lama Mbah Darsem, sebutlah Pak Jainuri, bila Mbah Darsem dikenal dengan ilmu hitamnya. Nah, Pak Jainuri ini adalah malah sebaliknya. Ketaatan di dalam agama membuat orang yang menghormati beliau dengan gelar haji tersemat di namanya. Sampai saat ini pun, saya masih mencari korelasi bagaimana hubungan ini bisa terjadi. Namun, yang saya tahu, hanya Mbah Darsem menemui Pak Jainuri, lalu menawarkan anak perempuannya agar diperistri oleh anak lelaki kesayangannya.
Konon, Mbah Darsem ini sudah meramalkan nasib mereka kelak. Bila kedua anaknya ini dipersatukan dalam ikatan yang sah, kekayaan yang tak akan pernah habis akan mengiringi perjalanan hidup mereka. Pak Jainuri meski memiliki pegangan agama yang kuat, beliau masih memiliki sifat manusia. Ia tentu tergoda, meski beliau tahu ada apa di belakang wanita tua itu. Sebelumnya saya tegaskan ya, beliau-beliau di cerita ini tidak mengamalkan ilmu kejawen yang biasa saya angkat, melainkan ilmu hitam keturunan dari negara yang kalian tahulah negara mana yang paling tua peradabannya. Sempat terjadi penolakan dari Bu Aini. Siapa yang mau dinikahkan di usia yang masih muda, apalagi ia tak mengenali siapa calon suaminya. Namun bagaikala Pak Jainuri sampai ingin menghabisi anaknya sendiri sehingga membuat semua keluarganya kaget. Apa yang melatar belakangi ambisi ini? Akhir cerita ini, mereka tetap dinikahkan, ya, meski penuh muslihat dan paksaan. Dan lalu apa yang terjadi? Entah bagaimana Mbah Darsem ini meramalkan hal itu. Karir anak kesayangannya bakal melesat tinggi. Bagaikan uang tak ada habis-habisnya singgah di rumah beliau. Memang kalau dipikir-pikir ini cukup sinting sih. Namun disinilah semua bermula. Aini, menantu dari Mbah Darsem, mulai mengetahui segalanya. Apa yang melatar belakangi kenapa wanita tua itu begitu kuat. Nah, jadi suatu malam saat suaminya belum pulang, Aini ini seorang diri di dalam rumah bersama dengan Mbah Darsem. Rumah itu terlalu besar bagi mereka berdua. Mbah Darsem memiliki kebiasaan aneh. Jadi setiap kali sorop datang, sorop itu waktu maghrib ya, waktu udah mulai gelap antara peralihan dari siang ke malam. Nah, jadi setiap sorop datang, jadi setiap sorop datang, ia akan mengurung diri di dalam kamar, mengunci pintu tanpa ada satu orang pun yang tahu apa yang beliau lakukan di dalam kamar. Aini selalu penasaran dengan hal ini. Mbah Darsem sendiri orang yang tertutup, tidak banyak bicara sehingga membuat Aini merasa sungkan bila terjebak berdua di dalam rumah ini. Jadi mereka hanya diam-diam saja. Nah, suatu ketika setelah maghrib, Aini ini berjalan menuju ke dapur kan. Nah, di lorong yang panjang, ia harus melewati kamar Mbah Darsem. Hal yang sudah Aini ketahui sejak pertama, sejak dia menginjakkan kaki di rumah ini, yaitu adalah dari dalam kamar Mbah Darsem selalu tercium aroma kemenyan yang dibakar. Tetapi aroma itu hanya tercium bila Aini berada di dekat pintu kamar beliau. Hal ini membuat Aini semakin penasaran. Setiap hari, Aini terus-menerus mencoba memastikan apakah yang dirinya cium ini benar-benar aroma kemenyan. Ia pun selalu berjalan bolak-balik ke dapur guna memastikan hal ini. Dan rupanya firasatnya itu benar. Ini adalah aroma kemenyan yang baru saja dibakar. Dan tak hanya aroma kemenyan yang Aini curigai dari sifat misterius Mbah Darsem, melainkan terkadang saat di dalam kamar, beliau ini seperti sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya ini Jadi suaranya ini terdengar begitu jelas, bahkan terkadang tertawa sendiri. Padahal beliau hanya seorang diri dalam kamar. Semua rentetan kejadian ini semakin membuat Aini merasa takut. Beberapa kali ia menceritakan hal ini kepada suaminya, anak dari Mbah Darsem sendiri. Namun beliau selalu
berkata untuk udahlah, tidak usah ikut campur apa yang dilakukan oleh ibu, katanya seperti itu. Namun dasar sifat Aini yang susah diatur, ia benar-benar penasaran dengan apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya. Nah, suatu ketika ada sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Mbah Darsem ini tidak mengunci pintu kamarnya saat Sorop sudah tiba. Tentu saja hal ini membuat Aini tertegun. Ia pun terdiam sebentar melihat ke bilik pintu yang sedikit terbuka. Sementara gema suara Mbah Darsem terdengar dari dalam. Beliau sedang berbicara dengan seseorang. Beberapa kali juga memanggil sebuah nama. Aini kemudian menegakkan diri, mencoba mencuri dengar pada siapa ibu mertuanya ini berbicara. Dan terdengar jelas beberapa kali Mbah Darsem ini menyebut nama dari lawan bicaranya dengan panggilan Siti. Lalu ada kalimat lain mengikuti, mulai dari dibikin susah, dibikin mati, atau dibikin tersiksa sampai mati. Hal ini pun membuat Aini merinding. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang melibatkan mertuanya ini. Dari niat mencuri dengar, terbesit pikiran untuk sekedar mengintip. Aini pun menepi melihat ke arah belah bilik. Di sana dia melihat isi kamar Mbah Darsem yang umumnya diselimuti kegelapan. Namun samar cahaya dari tempat Aini menelusup masuk, yang akhirnya membuat dirinya bisa melihat ada bayangan hitam sedang duduk di atas sebuah kursi kayu. Mbah Darsem sedang duduk membelakangi Aini di sudut kamar yang paling gelap. Beliau berbicara, sesekali tertawa terbahak-bahak. Ia menyebut Siti terus-menerus. Jantung pun berdegup kencang. Aini memaksakan diri mencoba melihat lebih jauh isi di dalam kamar Mbah Darsem. Tiba-tiba, belum juga ia bergerak melangkah maju, Mbah Darsem yang sedari tadi berbicara sendiri tiba-tiba saja berhenti. Diam membuat suasana menjadi sunyi. Aini pun ikut terdiam. Dan tak lama kemudian Mbah Darsem tertawa. Namun nadanya terdengar berbeda dari biasanya. Figur mengenakan pakaian putih dengan rambut keriting panjang terurai di punggung terlihat oleh Aini. Sejenak beliau menoleh meski hanya sekelumit wajahnya melihat ke arah pintu. Di sanalah Aini melihat bayangan samar Mbah Darsem. Melihatnya dengan senyuman menyeringai, dan tak lama pintu bilik yang sedikit terbuka berderit sebelum menutup dengan sendirinya. Aini tak dapat berkata apa-apa. Ia termangu merasakan ketakutan memenuhi dirinya. Ia diperingatkan. Oke, suatu sore Aini ini baru saja pulang dari tempat pengajian. Ia terkejut melihat mobil suaminya sudah terparkir di garasi rumah. Cepat-cepat Aini berlari masuk. Suara ramai terdengar dari arah dapur. Suaminya nampaknya sedang berbincang dengan ibunya, Mbah Darsem. Senang melihat semua orang berkumpul, Aini berniat bergabung. Ia membawa oleh-oleh di dalam tas, sebuah bingkisan berisikan 30 tusuk sate yang ia beli sewaktu pulang. Namun,
Wajah Mbak Darsem berubah saat melihat tusuk sate yang tersaji di atas piring. Ada semacam ketakutan di sana. Rasanya Aini belum pernah melihat seperti ini. Mbak Darsem lalu mendorong piring berisikan sate sampai terbanting jatuh di atas lantai. Aini terdiam sejenak, bingung. Tak lama kemudian, wanita tua itu pergi meninggalkan meja makan sebelum mengunci pintu kamarnya. Hal ini pun akhirnya membuat Aini merasa tidak nyaman. Ia terus memikirkan kejadian ini meskipun suaminya sudah mengatakan bila lebih baik Aini melupakan ini semua. Memang sejak dulu Mbak Darsem tak pernah doyan yang namanya sate. Nah, malam harinya Aini yang masih merasa tidak enak hati dengan Mbak Darsem berniat meminta maaf. Ia keluar dari kamar dan melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 10 malam. Aini berjalan sendiri di lorong yang gelap menuju ke kamar wanita tua itu. Tetapi sesaat langkahnya terhenti. Langkahnya terhenti ketika sekilas ia melihat bayangan melintas di belakangnya, diikuti suara wanita yang sedang tertawa. Aini pun menoleh, melihat lorong tempatnya berdiri, dan tak ada siapapun di sana. Hanya dirinya seorang diri. Dengan jantung berdegup kencang, Aini pun lalu melanjutkan langkahnya. Raung tempat kamar Mbak Darsem sudah gelap. Aini berhenti tepat di pintu. Tangannya terangkat, siap untuk mengetuk. Tetapi ada keraguan yang entah kenapa tiba-tiba muncul. Sejenak Aini berpikir untuk mengurungkan niat. Namun kejadian sore tadi memang benar-benar mengganggu pikirannya. Berkali-kali Aini sudah siap untuk mengetuk, namun hatinya seakan menolak keras. Sebelum tiba-tiba dari dalam kamar, Mbak Darsem bersuara lembut kepada Aini. "Masuk saja, Nak. Aku tahu kamu di depan pintu." Aini terdiam mematung. Tak lama, ia dorong pintu perlahan sampai menimbulkan suara berderit. Kamar tempat Mbak Darsem gelap, namun masih ada cahaya selintas dari jendela yang dibiarkan terbuka. Di atas ranjang terlihat Mbak Darsem sedang menatap dirinya di balik selimut yang membalut badannya. Ia pun menyeringai, tersenyum kepada Aini. "Kesini, Nak," katanya sembari melambai-lambaikan tangan. Aini mengangguk, lalu berjalan mendekati wanita tua itu. Ini adalah kali pertama bagi Aini melihat isi kamar dari wanita yang terasa asing kehadirannya, meski mereka sudah terikat dalam ikatan keluarga. Dengan hati-hati pun, Aini berjalan sembari matanya melihat ke sana kemari, memperhatikan setiap detail yang ada di dalam kamar. Entah kenapa, kamar ini memiliki sesuatu yang berbeda dengan kamar lain. Terasa lembab dan dingin. Selain itu, ada perasaan tidak nyaman saat berada di dalamnya. Mbak Darsem tersenyum lebar. Ia menepuk perlahan kasur miliknya, meminta Aini untuk duduk di sampingnya. Aini pun menurut. Ia berjalan mendekati sembari matanya masih awas melihat sekeliling. Sebelum pandangan matanya terhenti pada sebuah meja, Aini terdiam melihat sesajen di atasnya. Bagi orang seperti mereka yang memiliki darah keturunan,
Menggunakan sesajen tentu adalah hal yang ganjil. Benda ini memiliki keterikatan dengan budaya penduduk lokal yang mana tak dimiliki dari darah yang ada di keluarganya atau di keluarga suaminya. Lalu, untuk apa semua ini? Dan tak hanya sesajen yang ada di atas meja, namun tercium aroma kemenyan yang rupanya diletakkan di sudut-sudut ruangan. Aini semakin tidak mengerti ajaran apa yang dipakai oleh mertuanya. Kenapa berbanding terbalik dengan abahnya? Saat itu, Badarsem membelai rambut Aini. Aini lalu menjelaskan bahwa ia tak bermaksud melukai perasaan Badarsem. Ia tak diberitahu terlebih dahulu oleh suaminya tentang makanan yang tidak disukai oleh beliau. Anehnya, Badarsem tak menjawab kata-kata Aini. Ia hanya tertawa, terus membelai rambut panjang hitamnya. Wanita tua itu benar-benar terlihat sangat berbeda. Tidak seperti atau ia seperti bukan Badarsem yang biasanya. Hal ini membuat Aini mulai tidak nyaman. Ia merasa risih dengan bagaimana Badarsem memperlakukan dirinya. Dan saat ia berniat untuk kembali ke kamarnya, wanita itu menggenggam tangannya dan melotot. Tak punya pilihan, Aini menemani beliau. Badarsem mendekatkan dirinya pada tubuh Aini, meletakkan kepalanya di atas bahunya. Tak lama, wanita itu lalu tertawa. Ketika itulah Aini tiba-tiba teringat dengan suara tertawa yang sebelumnya ia dengar saat dirinya berada di lorong rumah. Sejujurnya, belum pernah Aini diperlakukan seperti ini sebagai menantu oleh Badarsem, sehingga masuk akal bila dirinya merasa curiga. Namun, bila beliau bukan Badarsem, lantas siapa yang saat ini sedang bersama dirinya, menunjukkan wujud menyerupai wajah beliau. Gak usah takut, nak. Tidak akan kuapa-apakan kamu. Begitulah kata Badarsem, membuat Aini semakin tidak percaya. Di tengah pikirannya yang berkecambuk, tiba-tiba dari arah pintu terdengar suara berderit. Seseorang melangkah masuk, dan itu adalah suami Aini, anak kandung dari Badarsem. Ia berdiri di muka pintu lalu berjalan masuk, mendekati mereka sebelum menarik tangan Aini, istrinya. Bersama-sama mereka pergi meninggalkan ruangan itu. Saat itulah Aini bisa melihat ke arah Badarsem yang masih menyeringai kepada dirinya. Tak ada sepatah kata pun yang keluar dari dalam mulut suaminya. Ia seperti tak ingin membahas hal ini. Sesampainya mereka di dalam kamar, pria itu melemparkan HP-nya ke atas kasur sebelum melemparkan diri melanjutkan tidurnya. Aini yang masih aneh mengambil handphone milik suaminya. Di sana, wanita itu mulai memeriksa apa yang bisa dia temukan di dalam handphone milik suaminya. Sampai Aini terhenti pada sebuah pesan SMS yang baru saja dikirim oleh ibunya. Di sana tertulis, "Jangan biarkan Siti bermain-main dengan istrimu ya nak. Jemput dia sekarang di dalam kamarku. Cepat." Aini tidak mengerti bagaimana penjelasan semua ini. Bukankah Badarsem yang sedang bersama dirinya? Lalu siapa yang mengabari suaminya agar menjemput dirinya? Wow, semenjak saat itu, secara tidak langsung Aini jadi mengerti bila mertuanya bukan sembarang orang. Hal ini juga menjawab segala pertanyaan
kenapa rumahnya sering sambang orang meminta tolong dengan berbagai bentuk yang ganjil. Seperti ketika Mbak Darsem memberikan lidah kambing kepada tamunya, maka bisa dipastikan tamu yang datang kepada beliau sedang ingin membunuh seseorang dan Mbak Darsem menyanggupinya. Namun berbeda dengan jawaban bila Mbak Darsem sobekkan daun pohon jati, yang itu artinya si tamu yang akan mati sebentar lagi.